Saya lagi ada di Ida Bagus Mantra di Villa Tangtu. Nggak tahu kenapa klien saya, tamu saya itu disuruh nginep di sini. Nah, ternyata ada urusannya dengan leluhur Jawa Barat. Nah, oke, tamu saya sudah selesai, saya bersihkan. eh Terus rumah ini, tempat ini nanti akan menjadi tempat saya kalau kalian mau pemutusan siklus, pembersihan, yang datang dari jauh boleh tidur di sini. Kalian bisa booking di Villa Tangtu, nanti kasih tahu saya jadwalnya. Terus Pak Golun teko kabeh ya. Sumuk. Terus udah gitu leluhur Jawa Barat ternyata ini adalah salah satu portal ke Jawa Barat ibarat kata gitu ya. Nah, kalian lihat apa? Lihat siapa? Nah, itu kalau kalian melihat ya itu dibebaskan. Tali-tali rantainya dilepaskan, dada punggungnya mungkin ada luka atau ada apa. Dicabut-cabutin, sembuhkan dengan cahaya di tangan kalian, minta dulu cahaya dari Tuhan, ya kan? Main Tuhan lah kita ya. Walaupun grup halu tapi harus 100% Tuhan. Malam Kiara. Harus 100% Tuhan kita kalau main. Itu si Dayang Sumbi mau ketemu Ibu Lea, ngapain? Ada apa? Ibu Lea kan sudah di sini. Dia itu tanya Mimi ada urusan apa dengan Lea. Ibu Lea udah di sini. Dari tadi pagi. Tadi pagi ya, Bu Lea itu datang. Dari tadi pagi. Tata badi aler nyimak. Iya cicak cak cek kayak. Cicaknya cak cek. Ayo. Boleh Mbak Nengah Anis, kalian kalau mau membayangkan melukat di kolam ini sudah saya bersihkan, saya kasih minyak, sudah saya kasih cahaya, ini bisa dibuat ngelukat. Kalau kalian melukat di kolam ini seger, melukat online ini namanya. Mimi itu Nyi Subang larang bun, beliau maunya dipanggil Mimi. Ngapain Nyi Subang larang kesini? Boleh. Yang nggak bisa kelihatan, kalian mau join online melukat, meruat diri itu masuk nyemplung di kolam. Nyemplung di kolam. Sudah saya bersihkan. Tadi juga tamu saya ruat sudah. Sampai muntah-muntah dia tadi masuk di kolam ini. 3 orang tamu muntah-muntah semua masuk kolam ini. Pembersihan. Yo, yang mau, yang merasa badannya reget kabeh, kurang bersemangat, udah melukat online, nyepuro, bayangkan masuk situ. Mas Yono, masuk tadi tamu saya sampai muntah-muntah. Pembersihannya. Kolamnya bagus karena memang pilihannya leluhur, pilihan Tuhan. Selamat petang, simply.cerot. Ayo tembus. Ini yang Jawa Barat tunjuk tangan. Saya. Nah, dilihat leluhurnya siapa yang berada di tempat ini. Caranya ngelihat gimana? Lihat tempat ini, pejamkan mata. Karena di dalam biasanya itu kalau yang lebih jelasnya itu kalau kalian pejamkan mata itu malah kelihatan jelas. Boleh Mbak Nengah Anis, boleh. Leluhurnya boleh diajak di sini sekalian. Mbak Nengah Anisnya juga nyemplung sini boleh. Ayo, nyemplungos itu. Melukat online, ini namanya melukat online. Murah meriah tapi nyata hasilnya.
Sore Mas Dodo. Ya, terutama dari Galuh. Tangtu. Oh ya, saya disuruh bacakan. Udah 50 orang. Oke, tak baca no ya. Ya, ini tempat namanya Tangtu. Coba kalian Google Tangtu. Tritangtu. Ini Jawa Barat banget ini tempatnya. Tempatnya ini walaupun di Bali, tapi ini Jawa Barat banget. Oh, Ciceke. Iya. Ciceknya dicepret dulu nggak apa-apa Bun. Loh kenapa? Kenapa begitu Pak Endang? Kenapa begitu? Fokus aja ke yang saya ini kan. Suka ganggu mana? Emang dia ganggu? Iya, dulu itu tempat Mas Pak Endang ini nggak fokus Pak. Kalau banyak gangguan gitu, jangan gangguannya dicepret, otak Bapak dicepret biar fokus balik fokus. Yang dicepret otak sendiri biar balik fokus, Ndang. Ayo fokus Pak Endang. Dulu itu tempat peristimewaan utusan dari Jabar di Bali. Yes. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih besar daripada sekedar tempat peristimewaan. Ya, 1, 2, 3. Jreng. Baca. Ini simbol apa? Ini kita bongkar kerajaan Sunda Galuh itu siapa sebenarnya. Kita bongkar. Itu simbol apa? Ini simbol apa? Ada tulisannya, kenapa bisa simbol ini ada di kerajaan Sunda Galuh? Enggak, pertanyaannya ini simbol apa? Ini simbolnya siapa? Ini simbolnya siapa? Ya, memang itu adalah simbol Cakra Rahayu Kencana. Tapi ini simbolnya siapa? Simbolnya negara mana ini? Ini flor de lis, ya. Ini flor de lis. Ini simbolnya flor de lis. Gini apa gini? Ini simbolnya flor de lis. Flor de lis itu mana? Fleur tulisannya
Fleur, delis, Fleur delis, tulisannya Fleur, bukan Belanda. Ya, fleur de lis itu dalam bahasa Prancis. Ini simbolnya Prancis. Kenapa menjadi simbolnya kerajaan Sunda Galuh? Sore Mbak Smile. Ya, bunga lili betul. Tapi itu simbol negara mana? Prancis, betul. France, betul. Pernah kan saya buka omongan soal bahwa kerajaan Sunda itu berasal dari suku rumpun Jermanik. Zaman dahulu ada zaman pra-Columbus ya, sebelum Columbus itu pra-Columbus itu Portugal menyerang suku Maya karena mereka dianggap tidak bertuhan gitu kan, kemudian dimusnahkan. Nah, tuh cicaknya bunyi lagi. Ini buat info aja ya, cicak itu kalau bunyi itu berarti pengesahan. Cicak itu memang mata-mata, tapi dia kalau bunyi itu berarti pengesahan. Ya, jadi jangan terganggu dengan suara cicak atau tokek. Terus kalian ngitungin tokeknya bunyi berapa kali? Iya, enggak, iya, enggak. Jadi kita fokus saja ke pembahasan kerajaan Sunda Galuh. Kenapa kok berada di sini? Nah, di sini ini ada, dan setelah saya melakukan prosesi yang terutama saya baru berani buka ya. Jadi ini sudah, karena sudah kemarin sudah 2 kali pembersihan dan ini ketiga kalian yang punya gerbangnya sudah saya berani buka gerbangnya gitu loh. Kemudian lah tadi mulainya aja udah 6:30. Mulainya 6:30, sekarang sudah sekarang 6:30. Nah, kembali lagi, gantian saya yang nggak fokus. Gara-gara maskara ngelihat peteng. Apa namanya? Fokus, saya fokus. Apa namanya? Di zaman dahulu ini cerita sebelum kerajaan Sunda Galuh ya. Kerajaan Sunda Galuh itu pernah saya singgung berasal dari sebaran suku Maya yang dihancurkan oleh pra-Columbus. Ya, pra-Columbus itu apa namanya? Menghancurkan bangsa ya, waktu itu bangsa, bukan cuma agamanya saja yang dihancurkan, kepercayaannya saja yang dihancurkan, tapi dihancurkan pula bangsanya. Banyak yang dibunuh, pendeta-pendetanya banyak yang dibunuh gitu kan. Terus banyak ilmu-ilmu mereka pontang-panting, banyak yang dibakar-bakarin gitu. Nah, banyak yang dibakar-bakari. Nah, sebenarnya itu salah satu sebaran dari suku Maya itu mampir ke Candi Sukuh, itu berasal dari kata tsukura, sukura. Tapi oleh orang Indonesia, oleh Belanda itu ra-nya dihilangin. Semua yang berhubungan dengan ra itu dihilangkan. Di Indonesia itu kan Portugal juga masuk sebelum penjajahan Belanda tahun 1700, itu sebelumnya sudah ada Portugal masuk. Itu. Jadi VOC, sebelum VOC itu sudah ada Portugal masuk. Nah, kemudian ada ajaran yang diajarkan oleh kerajaan Sunda Galuh. Kita kembali lagi ke kerajaan Sunda Galuh. Nah, kerajaan Sunda Galuh ini saya bukunya, ini saya dikasih bukunya. Secara gaib saya baca dan saya shock gitu loh.
Karena yang diajarkan adalah ajaran suku-suku Maya. Yang memang saya tahu bukunya suku Maya, saya juga pernah baca, tapi enggak paham. Sebelumnya Celts ya, sebelumnya Viking. Nah, itu ajarannya juga aku paham, ngerti, tapi enggak pernah mau mempraktekkan karena kan saya punya kepercayaan sendiri gitu, cukup tahu saja dan menghormati. Nah, ini kok saya kaget, kerajaan Sunda Galuh energinya dikunci. Iya kan? Nah, itu kemarin saya waktu live, kalian ingat kan? Saya waktu live, itu kan saya membuka perjanjian Sunda Kelapa dengan Portugal. Nah, yang membuat Jakarta punya siklus dikutuk karena bundel perjanjiannya itu bundel antara Portugal dengan Sunda Galuh dan orang Indonesia, aku nggak ngerti siapa namanya, apakah Pangeran Jayakerta atau Fatahillah itu orang yang sama atau nggak, yang gimana aku nggak ngerti, dengan VOC, bundel itu. Kemudian di sini itu ternyata ya kita tahu ya bahwa Prabu Siliwangi itu dari kerajaan Sunda Galuh kan. Nah, kerajaan Sunda Galuh ini kemudian kalau kalian Google itu perjanjian Padrau, Prasasti Padrau yang kemarin kita bahas ya di live sebelum ini, itu kita bahas kan perjanjian Padrau. Nah, perjanjian Padrau itu sudah dicabut sehingga kemungkinan Indonesia berkurang lagi karmanya, karena kita bantu sama-sama membersihkan Indonesia dari semua karma masa lalu. Nah, ya ternyata lanjutannya terhubung di sini. Ya bukan suatu kebetulan ya, klien saya taruh di sini, Tangtu gitu. Di sini tempatnya Villa Tangtu. Kemudian saya pelajari sejarah ini dekat rumah saya. Sejarah Tangtu itu apa? Lah ternyata dulu Tangtu ini menjadi area yang diperebutkan. Kenapa? Gitu loh. Nah, ada apanya di sini? Maharaja Prabu Niskala Wastu Kencana, iya, atau Baduga Maharaja toh? Iya kan? Baduga Maharaja. Nah, sekarang Subang Larang di sini ngapain? Itu si Mimi, jangan sok kecentilan itu, si Mimi itu kan siapa dia? Ayo, ini karena ulahnya Mimi. Miminya Mas Hasbi tuh. Rausah di mimi no, ngapain? Dia harus bayar karma, jangan membantu leluhur yang sok menjadi yang sok merasa tersolimi padahal dialah pelakunya. Jangan macak korban, ngono loh. Itu si Subang Larang itu macak korban. Kalau salah bilang salah, kita harus di tengah-tengah, jangan memihak. Kita kalau keikutan energi leluhur gini, kita nggak boleh berpihak kiri, nggak boleh berpihak kanan. Nah, saya lanjutkan. Di sinilah ajaran Tangtu terkubur. Di sinilah ajarannya. Coba kalian Google Tri Tangtu. Kalian Google, kalian pelajari, terutama kalian yang Jawa Barat, Tri Tangtu. Saya sudah belajar dan saya shock karena ini ajaran dari suku Maya. Itulah kenapa sebabnya ada Gunung Padang. Itulah kenapa sebabnya ada piramid-piramid. Itulah kenapa sebabnya siklus dari suku Maya terulang lagi di Baduga Maharaja, di Prabu Siliwangi, terulang terus. Setiap kali dia mau melakukan suatu ekspansi kerajaan, dia dibantai. Perjanjian Padrau itu dia dikejar oleh orang Indonesia sendiri, bukan oleh bangsa lain. Prabu Siliwangi musuhnya adalah orang intern mereka sendiri, orang dari Cirebon dan orang dari kerajaan Cirebon. Dan itu ada, kalau itu ada bukunya, ada di Wikipedia kalau itu saya baca. Perjanjian Padrau itu
adalah permintaan dari Prabu Siliwangi untuk supaya membantu Prabu Siliwangi untuk terhindar atau terlepas dari ancaman Cirebon, dan satu lagi apa ya? Lupa saya. Perjanjian Padrau. Karena ini nyambung dengan terakhir kita live itu nyambung. Prasasti Padrau. Kalian Google Prasasti Padrau. Prasasti Padrau. Padru, prasasti. Ya, perjanjian prasasti Padrau, perjanjian kerajaan Sunda dengan kerajaan Portugal yang memohon bantuan kepada Portugal untuk terbebas dari pasukan Cirebon sama siapa sih? Lupa saya. Cirebon dan Demak. Perjanjian kerajaan. Ya, artinya ya Demak, betul. Artinya kenapa saya sebutkan Tangtu, kalian harus mempelajari ini, harus keluar. Harus keluar karena inilah nyawanya Jawa Barat. Tritangtu itu kalian semua yang hadir di sini itu harus mempelajari perjanjian Tritangtu. Supaya apa? Supaya nyawanya Jawa Barat keluar, putus hubungan dengan kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon, karena itu siklus yang akan membundel lagi, nanti dibantai lagi itu Tritangtunya. Gitu. Yo. Tritangtu itu adalah ajaran tentang naluri, nurani, nalar. Ya, Tritangtu itu naluri, nurani, nalar. Ya, aku senggol dikit-dikit aja. Ini fungsinya seperti kujang zaman dahulu. Nah, kujang zaman dahulu itu bukan kujang sekarang. Kujang zaman dahulu itu bukan seperti sekarang. Ini kujang zaman dahulu tuh gini. Nih, ini konsep Tritangtu. Tata Buana, Tritangtu di Buana. Tata Negara, Tritangtu di Balarea. Dan Tata Salira, Tritangtu di Salira, di Rasa. Nah, ini kujang zaman dahulu tuh ini. Ya, kujangnya Prabu Siliwangi sing asliku. Kujangnya Siliwangi yang asli itu kayak gini. Ya.
Kalau Pak Golun, ini kata-kata Pak Golun waktu saya nunjukkan ke Pak Golun. Kata Pak Golun ini adalah kudi cenggereng. Nah, kudi cenggereng. Ini kudi cenggereng, tapi ini zaman dahulu disebut kujang, sekarang disebut kudi cenggereng. Nah, itu kan pelesetannya dari mana? Ya dari Demak dan dari Cirebon yang tidak mau ajaran Tangtu ini keluar. Ya. Jadi memang harus ada saya bicara begini untuk pembenahan. Kujang yang sekarang itu bukan buatan Baduga Maharaja, bukan. Yang betul itu si Kudi Cenggereng ini yang dibilang Tritangtu Salira apa tadi? Ini harus dicari. Ini harus dikembalikan karena ini adalah tata negara. Tritangtu di Balarea. Kalian tahu ini di mana? Ayo diambil. Ini milik Jawa Barat. Inilah kekuatan Jawa Barat yang diambil. Ini kujang. Ini kujang yang asli. Tapi disebut kudi cenggereng. Ini kujang yang asli. Kenapa ajaran Tangtu nggak boleh keluar? Sama prinsipnya. Cirebon dengan Demak itu kan lebih religi. Sedangkan ajaran dari Prabu Siliwangi kan lebih ke kasunyatan, kepercayaan. Diambil oleh siapa lah barusan aku ngomong. Pieto api pudin. Kupingnya anu rambutnya dicentelno kuping sih biar mireng. Cirebon dan Demak ini berlanjut sampai dengan si Baduga Maharaja ini. Ini kan Baduga Maharaja itu kan yang punya Sunda Kelapa. Nah, dia ditenggelamkan namanya. Dengan cara yaitu Sunda Kelapa dihabisi sama kerajaan Jayakerta. Ini pengulangan siklus lagi. Pengulangan siklus terus. Baduga Maharaja ini pengulangan siklus terus dari mulai zaman sebelumnya ya, dia mungkin titisan siapa. Nah, itu dia di tempatnya asli suku Maya dibantai sama Portugal. Kocar kacir lari sampai ke Jawa Barat, itu di situ Sunda Island itu kan. Itu kemudian dibantai lagi sama kerajaan ini Cirebon dan Demak itu sampai menghilang gitu. Hubungan dengan Sunda wiwitan ya kui ajarane Mas Smile piye. Cari dulu di sini, cari dulu. Kalau saya memberikan informasi kan kurang banyak. Kalian bisa jangan percaya sama saya. Kalau saya kan saya kelop-kelopin dengan informasi yang turun dari langit. Gak boleh kalian percaya sama saya. Saya cuman mempertemukan kalian dengan leluhur-leluhur Jawa Barat, power Jawa Barat ambilen. Kalianlah penggerak-penggeraknya, ambilen, pasang kembali yang harus dipasang, damaikan yang memang bertengkar, singkirkan semua itu yang religi yang ini harus berjalan sama-sama. Kalau zaman dahulu bertengkar, sekarang didamaikan. Kalian itu tanggung jawabnya. Menghilang dalam arti menyembunyikan diri. Disembunyikan dong, Pak Endang. Tidak menghilang, dihilangkan. Beda, menghilangkan kepinginannya sendiri. Dihilangkan ya beda artinya. Sama siapa? Ya sama miminya Mas Hasbi kui. Oh, ciceke, konfirmasi. Ayo. Mas Hasbi ini menghubung-hubungkan tapi tidak punya konsep mau ngapain dengan menghubung-hubungkan, ya.
Mas Hasbi ini menghubung-hubungkan itu miminya tabok dulu itu. Tabok dulu itu si miminya, gemes aku. Enggak, ini kita pembersihan dulu aja. Pusakanya kembalikan Tuhan. Kujang atau kudinya kembalikan Tuhan. Enggak ada kita pakai senjata-senjata pusaka gini bikin berantem. Yang bersalah ya harus salah, harus bayar karma, jangan dibantu. Jangan dihormati, karena dia harus bayar karma. Sama kayak kita juga, yang ketabok-tabok karma siapa? Kita juga. Konsepnya harus jelas mau ngapain. Kalau saya kan mau mengembalikan nyawanya Jawa Barat. Di sini yang paling mendelep kan Jawa Barat. Tabokin itu miminya, tak hajar nanti. Ayo Jawa Barat bersatu. Saya mau semua yang di sini kalian ya pemegang kuncinya. Nggak usah ngelapain repot ngurusin kujang. Tangtunya ini loh. Kujangnya udah saya bawa. Fokusnya Mas Hasbi ini kemana nggak jelas loh. Karena dikendalikan. Karena ini bisa tak tempeleng loh mimi ini nanti. Saya udah kalau udah keras-keras loh. Ayo dikembalikan lagi. Tak tempeleng loh beneran si miminya nanti. Mimi ini bikin rusuh. Itulah godaannya para pembesar Nusantara. Selalu wanita. Orang ketiga kan si Mimi itu. Diapain itu istrinya Prabu Siliwangi. Diapain itu Prabu Siliwangi. Disihir. Disuruh siapa? Ayo, fokus. Karena kenapa saya keras? Karena saya capek ngurusin leluhur yang berantem terus, nggak ada habisnya. Kenapa saya capek? Ya kan kita energinya energi kita kan kesedot-sedot. Emang nggak capek ngurusin leluhur berantem? Emang nggak capek ngurusin mimi-mimi orang-orang pelakor-pelakor ini? Kan pelakor. Di tangan Mimi hancur itu Prabu Siliwangi. Ngapain Mimi di sini? Energi pelakor minggir, nggak butuh. Karmanya gede tuh, tak jambakin tuh nanti Mimi. Karmanya gede itu Mimi. Kita lagi mau naikin Jawa Barat kok ngurusin pelakor. Justru hancurnya dari dia kok. Ayo tarik semua energinya. Tarik dulu leluhur-leluhurnya, tarik dulu. Pusaka kembalikan Tuhan. Nggak usah dicari, kalau memang nggak ketemu nggak usah.
Ayo semuanya minta izin Allahnya dulu. Masing-masing berdoa kepada Tuhan masing-masing. Tuhan, izinkan saya mengembalikan nyawa Jawa Barat. Iya, Jabar mau bangkit ketendang lagi. Itu energi pelakor ini. Mas Hasbi narik lagi. Ketabrakan sama saya berarti. Saya tabrak, sebelum saya ketabrak, saya tabrak duluan. Mas Hasbi. Capek ketabrak siklus itu. Karena kita harus waspada. Waspada itu kan capek. Maunya kan renang-renang, santai-santai, healing. Ini nggak cover healing ini. Ayo, tarik semua energinya. Ada siapa lagi di kolam renang? Dicemplungin dulu semua leluhur. Ayo kita melukat, diruat dulu tuh leluhur-leluhur. Diruat dulu, dikeringin badannya. Ayo kita sembahyang. Ayo kita sujud ke Gusti Allah. Minta maaf kepada semua leluhur zaman dahulu. Mereka harus terkunci oleh keserakahan kaum. Ya ibarat kata di sini kan religi ya. Iya, nguras laut. Capek. Malam bene. Diruat dulu tuh di kolam biar seger kalian juga. Iya, berkedok itu kan barusan ketangkep itu yang di puncak punya prostitusi, punyanya siapa itu? Ayo. Sekarang religi apa enggak kan dilihat dari akhlaknya kita manusia masing-masing. Iya, belum semua, baru sebagian itu lebih baik daripada tidak sama sekali, betul. Betul, Habib. Penuh. Ayo semua berendam. Sak leluhur-leluhurnya rendemen sini semua biar adem. Lepasin semua pakai yang cowok pakai apa namanya? Baju apa namanya? Kayak sarung gitu. Yang putri-putrinya terserah mau pakai kemben boleh, pakai baju hijabnya boleh, terserah. Diganti baju, suruh ganti baju, sediakan mereka pakaian baru putih-putih semua biar bersih. Sehati-hati mereka bersih. Tidak boleh ada lagi balas dendam, tidak boleh balas dendam. Diambil aja ajarannya, apa yang hilang itu diambil, dikembalikan, ditata lagi Bandung. Jawa Barat. Ditata lagi Jawa Barat dengan energi kalian. Beri doa untuk semua energi leluhur di Jawa Barat. Bangkit semua. Kerajaan Pajajaran energinya bangkit. Sunda Galuh kan macem-macem tuh. Kerajaan Sunda Galuh kan macem-macem. Ayo dari intinya aja kerajaan Sunda Galuh. Dari intinya aja kerajaan Sunda Galuh bangkit gitu. Kalian bisikkan bangkit, semangat gitu. Ini minum air. Bayangkan kalian kasih minum mereka air putih yang sudah kalian doakan. Kasih cahaya Tuhan dulu. Kasih minum mereka, bangkit semua. Merdekakan gitu. Baru ini bersatu, baru nyawanya jangkep di tangan kalian. Ya, selamat berbuka puasa semua. Buka puasa dulu. Batalkan dulu puasanya, yo, berbuka puasa dulu. Nanti dilanjut lagi bisa.
Ram, Rama. Makan apa? Tempong kah? Nasi tempong? Apa? Bosen kalau aku terus mah. Ayam lalapan terus, bosen. Piye mangan apa? Batal puasa dulu, buka puasa dulu. Oh, bagus nasi pecel aja. Sini. Lagi. Nasi pecel jam segini. Lalu apa, Bun? Di mana cari? Lubang kan Mas Ari. Hah? Pecel ayam. Di mana di sini ada nasi pecel? Nggak dapat. Ya pagi. Oh. GoFood aja dah, pesen GoFood. Si Mbak Kristina suruh pesen. Ada si Rama punya aplikasi GoFood nggak? Bentar. Iya, nasi pecel pakai gorengan. Tapi ya yang jam segini, cari di mana nasi pecel jam segini? Iya, sejak saat itu Belanda dan Inggris mulai mempengaruhi keadaan Nusantara, khususnya Jawa Barat. Iya, semakin ditarik, semakin terhilang. Hilang betul-betul. Nah ini, nyawanya mungkin sudah hilang, tapi kan nyawanya seperti juga halnya kutuk harus dicabut. Kemarin kan kita live barengan kan kita mencabut prasasti padronya itu sudah selesai. Nah, sekarang ternyata berlanjut. Nah, tangtunya sendiri atau ajaran kebijaksanaan dari Baduga Maharaja ini hilang. Ya udah, ayo kita ambil di mana? Ayo kalian bangkit, kalian. Ini tugasnya kalian, terutama kalian yang berada di Jawa Barat. Itu tugas kalian, energi kalian selalu pegang, kembalikan lagi energi Nusantara sesungguhnya. Nah, gitu loh. Jadi pegang tanahnya. Jawa Barat, kalian pegang tanahnya, kalian tembusin cahaya kalian 11 lapis ke bawah bumi, 11 lapis ke atas langit. Kalian bilang, Tuhan, mohon izin untuk mengembalikan nyawa Jawa Barat sesungguhnya, gitu. Jadi nanti Tuhan yang pulihkan. Tugas kita hanya berdoa saja, nggak perlu ngejar-ngejar pusakanya itu. Buat apa? Pusakanya kalaupun kalian dapat harus kembalikan Tuhan kok. Iya, Jawa Barat seperti anak ayam kehilangan ibunya. Gara-gara pelakor. Semua rumah tangga, semua kejayaan Indonesia. Coba lihat. Karena ulah pelakor kan? Karena ulah pelakor. Siapa yang nggak terima pasukan di belakangnya Subang Larang? Manik yang ngomong nih. Manik yang mau Jawa Barat bangkit. Manik yang menggerakkan. Aduh, bateraiku tinggal 4%. Oke, kalian buka puasa dulu, sholat dulu, dibatalkan dulu ya. Saya tak ngecas. Oke, ini PR kita selanjutnya. Oke, ini kita akhiri dulu. Bateraiku tinggal 3%. Kita nanti lanjutin setelah yang penting ini sudah saya kasih kalian. Kalian buka-buka Google sendiri. Tritangtu itu yang harus kalian aktifasikan ya. Energi Tritangtu harus kalian aktifasikan di Jabar.
Nah, itu ambil energinya dari Tuhan Tritangtu. Tuhan, saya masukkan ke bumi Jawa Barat. Itu nyawanya begitu caranya. Oke? Sambil kita nunggu ngecas baterai, ya kan? Kalian santai-santai sambil makan, sambil buka-buka Google ya. Oke? Nanti kita lanjut lagi. Ini harus tuntas malam ini. Jadi nanti pasti saya kembali. Kalau enggak besok akan ada masalah. Kita tuntaskan malam ini. Oke? Selamat berbuka puasa semuanya. Isi energi, betul. Perjalanan kita akan sangat lumayan berat ini nanti. Karena membuka awal ini, awal. Ini awal, Sunda ini awal. Oke, kita lanjut nanti ya. Selamat berbuka semua. Masih lain? Udah. Kenapa? Sayang, mari sini. Hah? Enggak, aku mau ngecas. Aku mau ngecas. Di situ. Iya, tapi Kirain Bunda masih lah. energiku naik langsung gara-gara ada orang nyebut Mimi Subang Larang. Kan si Prabu Siliwangi kan ini kan sama Subang Larang. Pelakornya di mana ya? Benar. Mau ngecas sana sing putih mau nang meja mana? Heeh. Lagi ngecas sana. Oh. Yang di dapur itu. Ya. Mbak Katrin. Sini Bun, ini Bunda di sini. Kok rasanya kurang terang ya? Ya memang dia begini Bun, yang sebelah nggak ada lampu, satu-satu lampunya. Kita pesan nasi goreng aja ya Bunda ya. Oh iya, nasi goreng aja ya. Biar nggak usah ribet. Nggak usah. Aku pesan di GoFood ya. Oh di GoFood. Enggak ada makanan. Udah Bunda, Cas. cas. Enggak ada makanan. Iya, tunggu dulu. Meja. Enggak ada. Di situ kan kuenya ada. Meja. Meja. Ada pisang. Capek ah. Ini Bun. Enggak duduk sini. Enggak, capek. Capek. Duduk. Duduk di Selonjoran. Duduk. Mana ada selonjoran? Ini kan kita naik kaki ke sini. Bisa. Terus, aduh. Basah ini. Ya, ada nggak mulek, ada angin dari kamar mandi.
di pateni wong kayak Iya, nanti kan pada buka puasa dulu. Anak-anak tak kasih PR. Tak suruh belajar soal peritantu yang harus dihidupkan oleh Jawa Barat. Kan nyawanya hilang Jawa Barat. Peritantu ini gitu namanya tantu. Aneh kok di Nih, aku ambil ini sama ini iya. saja. Oke. Ini ngobrol apa tadi? mboten napa-napa. Kuwi mijeti minyak kabeh. Ini aku loro kabeh nek tak pijet. Takon murep kene takon roti. Dia dikadolin siapa? Perempuan. Siapa? Gemuk perempuannya itu. Siapa? Kasihnya. Yang tadi saya bilang tuh, Bang, Nasi goreng telur dadar semua. Iya. Ya, Berapa duit? kilo. Ini 27. Wih, mahal. Nasi goreng doang 27. Nasi ayam 20.000. Lah iya, Mending nasi tempong. yang murah ya. Apa nasi pecel? Pecel berapa? Lah pecel nih dia ono boleh. Oh, iya. Tadi si Mbak ini yang nanya ada nasi pecel. Apa no pecel? Tapi lek ndak dikumpul kan murah kok. Nanti